proyeksi mereka menjadi pimpinan di masa depan itu bukan anak-anak yang dididik dengan kurikulum yang saat ini ada, tapi harus kurikulum yang mindsetnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan itu memang fokus di teknologi. Tapi kalau misalnya kita fokuskan di teknologi tanpa pegangan agama, itu juga salah. Karena teknologi itu bisa menggelincirkan mereka. Jadi makanya harus ada dua, yaitu hafiznya dulu dipegang, terus kemudian baru teknologinya. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Bahagia sekali, alhamdulillah kita sampai di Bincang Tokoh. Kali ini kita berhadapan dengan superwoman ala SI. Dialah Bu Ririn. Sebetulnya gelarnya banyak, coba kita tanya ya. Dokter siapa Bu? Dokter Cahyarini. Dokter Cahyarini. Spesialis Mikrobiologi. Klinik. Konsultan. Dan masih kuliah. Luar biasa. Ini dia yang kita mau belajar. Latar belakangnya unik. Jadi saya mau ini sebagai bahan pelajaran kita yang pertama. Bu, gimana ceritanya Ibu bisa terlibat ke pesantren Sekolah Impian? Berawal dari menyekolahkan anak sih, Ustaz. Parent biasa ya? Parent biasa banget. Saya punya impian, ada dong di antara keluarga kita ini bikin sejarah yang baru gitu, babak yang baru. Memang belum ada sebelumnya? Belum ada. Kita cenderung lebih ke pendidikan yang demokrasi, terus kemudian saya keluarga campur ya, keluarga besarnya ada yang non muslim juga. Jadi banyak yang justru bangga disekolahkan di sekolah non muslim gitu. Oke, bisa saya bilang tidak terlalu islami gitu mungkin? Iya. Oke, tidak agamis tapi kalau sekuler enggak kali ya? Hampir. Nyaris. Oke, dan terus tiba-tiba Ibu bisa jadi pro pesantren, gimana ceritanya Bu? Ya bermula dari pergolakan batin saya aja sih, bahwa kok awalnya pindah dari Solo ke Jakarta itu sesuatu yang membuat suatu lompatan yang besar dalam hidup saya. Waktu itu masih kelas 5 SD start. Terus saya malu karena di Jakarta itu ternyata anak-anak teman saya itu semua pada bisa ngaji. Saya nggak bisa. Huruf hijaiyah tuh saya nggak tahu. Jadi di Solo tuh betapa pendidikan agama itu tidak sangat penting gitu diajarkan di sekolah SD negeri gitu kan. Nah kebetulan terus dari situ saya kemudian minta untuk diajari ngaji gitu. Didatangkanlah guru ngaji dan baru saya bisa untuk belajar huruf hijaiyah tuh di situ. Terus kemudian di SMA mulai tahun 90, di mana waktu itu larangan berhijab, justru saya saat itu berhijab. Jadi itu sudah tumbuh tuh ya? Iya, melawan tren remaja yang saat itu gitu. Dan itu saya 17 tahun, luar biasa pergolakan psikologisnya. Dan ayah saya kebetulan jadi pejabat, dan saat itu pejabat itu agak aneh ya, agak disorot kan kehidupan keluarganya, dan cenderung ingin menutupi bahwa anaknya berjilbab gitu. Terus tapi ibu saya mendukungnya bukan mendukung ya udah ayo itu bagus gitu, enggak, tapi memberikan fasilitas misalnya baju dan sebagainya. Jadi walaupun saya baru cuman punya modal satu baju saja yang panjang, itu saya pakai jilbab ala-ala saat itu, yaitu nggak pakai rok panjang tapi kaos kaki bola yang panjang gitu. Pokoknya dipanjang-panjangin aja gitu. Sebentar, ini disebabkan karena latar belakang budaya yang berbeda atau karena ayah tumbuh besar berpendidikan di mana sehingga melatar belakangi sikapnya itu? Ya, beliau itu kan lahir di Klaten, dan saat itu memang kondisi tidak ada hubungannya sih dengan komunis saat itu gitu, di mana ulama-ulama di sana dihabisi gitu kan. Terus kebetulan kakek juga mau dibunuh juga karena beliau seorang pendidik gitu. Nah sehingga, dan itu lolos, alhamdulillah lolos. Terus kemudian saat itu tidak terjadi pendidikan agama yang baik, walaupun mereka mengaku muslim gitu. Terus kemudian ayah saya mengambil S2 di Amerika. Jadi tambah lagi sekulernya gitu, dan
hampir semacam ingkar sunnah, tapi alhamdulillahnya kemudian di tahun 92 saya konsisten untuk tetap berhijab, kemudian mendakwahi pelan-pelan walaupun ditentangnya habis-habisan. Beliau berhaji terus kemudian mulai mempelajari agama. Oke, jadi logis nih urutannya nih, kita tahu nih kenapa bisa terjadi latar belakang yang agak abu-abu gitu ya. Iya. Baik, lanjut Bu. Nah, terus kemudian tiba saatnya saya kuliah di Yarsi yang agamis lagi gitu kan, belajar agama dari semester 1 sampai 8, hanya satu-satunya FK yang mempelajari agama sampai sedemikian panjang gitu. Kemudian skripsinya pun skripsi agama, jadi itu diasah terus untuk pendalaman agamanya. Nah, terus kemudian saya juga tahu bahwa anak menghafal Quran tuh bisa syafaat loh, bisa ngasih syafaat. Saya merasa saya modalnya kurang. Keluarga saya modalnya kurang banget untuk ibadah, sehingga saya ingin ada salah satu anak saya jadi menjadi penghafal Habibi Quran. adalah asuransi. Habibi adalah santri Ibu Ririn yang pertama, santri sekolah impian, dan sudah selesai ziyadah alhamdulillah. Mutkinin sedang proses, dan di IT beliau Ananda Habibi ini jago banget di videografi, sinematografi. Gimana ceritanya dari seorang Habibi yang sekolah non boarding kok bisa mau ke pesantren? Kalau untuk Habibi itu juga Allah tuh ngasih jalan lagi, Ustaz. Saya masih cuman punya keinginan aja anak harus salah satu ada yang mondok gitu. Asuransi. Tapi saya nggak ngerti caranya gimana. Sampai ketika umur berapa ya? Habibi kalau nggak salah kelas 4. 4 SD? Ya 4 SD kena demam berdarah, dan demam berdarah itu sampai shock. Koma? Belum koma, tapi sudah tidak sadar. Terus tensinya naik, dan kebetulan saat itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Dokter cuti, jadi diganti dokter pengganti gitu. Saya cuman bisa sebagai orang tua, sebagai ibu saya panik. Walaupun saya dokter, tapi saya panik. Karena feeling ibu, dari pengamatan ibu ini nggak beres nih gitu? Iya, nggak beres. Anak saya cuman diam aja tidur dan dia tidak pipis. Itu gejala yang agak mengkhawatirkan ketika anak itu tidak pipis. Gitu. Terus kemudian demamnya tinggi banget 40, sampai akhirnya saya cuman bisa berdoa, ya Allah saya pasrah. Ini titipanmu, saya bilang gitu. Dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya memang saatnya ini diambil, ya sudah, saya ridho sebagai ibunya. Tapi ini hari terakhir Ramadan, di mana ada malam Lailatul Qadar ya Allah, dan itu malam-malam ganjil kan, Ustaz. Terus saya cuman gelar sajadah, saya menangis sejadi-jadinya. Allah, saya dialog kepada Allah. Engkau katakan bahwa doa ibu itu makbul. Dan ini saya ucapkan ketika ini Lailatul Qadar. Engkau turun, saya yakin engkau turun, engkau dengar doa saya gitu. Terus saya bilang, saya cuma minta satu. Kalau andaikan masih diamanahkan ke kami, kami akan jadikan anak ini salah satu penghafal Quran. Saya akan nisbahkan dia, saya wakafkan dia untuk kepentingan agama ini, agama Islam gitu. Terus nggak lama, Ustaz, nggak sampai 1 jam atau apa, terus kemudian dia bangun, gitu, terus kemudian pipis banyak. Terus saya langsung sujud syukur, nggak kekira, karena dengan dia pipis itu adalah suatu bukti sinyal yang bagus normal, gitu. Ya, ini akan bagus. Terus kemudian saya akhirnya alhamdulillah, singkat cerita, Habibi kemudian sembuh, dan saya nggak boleh jadi umat yang melupakan janji itu. Dan kemudian saya masih membujuk kelas 6 SD itu, Mas habis ini pondok ya gitu. Dia nggak mau, Ustaz. Oh oke. Dia sekolah biasa? Sekolah biasa SDIT, tapi terus kemudian nggak mau, saya maunya yang biasa aja gitu. Terus kemudian akhirnya saya ajaklah, bujuk-bujuk, dan ya alhamdulillahnya dia tuh dekat dengan saya gitu, sehingga ketika saya bicara dia masih bisa mendengar, mau mempertimbangkan. Kami keliling dari satu pondok ke pondok yang lain, hingga akhirnya saya merasa saya nggak cocok dengan pondok ini karena terlalu banyak anak. Anak ini sudah main YouTube, dan dia sudah berperan sebagai YouTuber. Dia sudah edit-edit sendiri, dan itu otodidak. Waktu sejak kelas 4 SD itu. Artinya saya nggak mau potensi ini mati, dan saya melihat bahwa potensi ke depan itu anak-anak cenderung di IT gitu loh. Kalau saya mau mondokin di pondok yang konvensional, anak ini akan mati potensinya gitu. Saya
pengen tuh dua-duanya hidup gitu kan. Terus akhirnya saya share saja status di Facebook, kemudian tolong dong informasi ada pondok yang bisa memfasilitasi IT nggak gitu. Nah saat itu kan ada tuh satu di Serang ya, tapi saya nggak cocok dengan jauhnya itu. Terus kemudian akhirnya mencari kalau bisa di Bogor. Terus teman saya yang dari Malang justru yang memberitahu, Mbak coba deh hubungi ini gitu kan. Temanku ada yang anaknya ke sana. Saat itu saya langsung kontak, saya telepon Bunda Yaumi yang mengangkat dan beliau bilang ini hari terakhir Bu, kita tunggu. Bayangin saat itu saya tahu jam 7 pagi. Dan ditunggu Bunda Yaumi jam 9 pagi, 2 jam perjalanan ke sana tuh 1 jam. Anaknya belum tahu, anaknya mandi aja belum gitu, mandi pagi. Terus saya tiba-tiba langsung ngasih tahu, nak yuk kita ke sana yuk gitu kan. Oh gak mau, beliau malah, dia marah. Aku kan udah tes, udah di pondok ini, udahlah Bun, aku dia capek. Maunya ke pondok yang lain. Iya, aku capek, aku nggak mau tes lagi. Kalau enggak ya sudah, aku sekolah di biasa saja. Saya diem aja. Terus habis itu saya bilang lagi, udahlah nggak usah dipaksa anaknya. Gelar sajadah lagi Ustaz. Saya gelar sajadah lagi, sholat duha, terus kemudian saya minta sama Allah, ya Allah tolong lembutkan anak ini, lembutkan hatinya, gerakan hatinya gitu. Minimal mencoba saja untuk tes di sana gitu. Terus kemudian akhirnya dia ketok pintu, Bun, ayo deh, yuk aku mau mandi, aku ke sana. Ya udah yuk, langsung kami bersiap. Sampai sana saya WA, Bun mohon terlambat sebentar, mohon izin ini agak terlambat. Nah ternyata masih ditunggu dan kita belum kenal ya Ustadz sepertinya sudah menunggu di ruang kaca itu. Terus kami nunggu di luar, dia masuk dan kami menunggu dengan cemas. Terus tapi saya sambil nyenggol ke suami saya bilang, aku nazar ya saya, kalau misalnya anak ini sampai diterima, karena hati kecil tuh nggak yakin anak ini diterima gitu kan, aku akan bayar lunas. Terus kemudian ditambah apa? Infak. Ya, infak atau sedekah gitu ke pondok ini gitu. Terus tiba-tiba keluar pengumuman besoknya dan besoknya dikasih tahu lulus, udah saya langsung transfer, selesai gitu kan. Mas mau kan di situ? Iya. Kenapa mau? Lucu deh ustadznya. Masa aku ditesnya ditanyanya macam-macam aneh-aneh Bun gitu. Nggak ditanya pelajaran pondok, nggak ditanya agama. Terus saya ditanyanya apa gitu. Masa ditanyanya gini, kalau kamu jadi Superman, kalau kamu mau jadi pahlawan, kamu mau terbang atau mau yang di bawah aja gitu. Aku bilang terbang lah, terus ditanyain lagi sama Ustadz sampai akhirnya aku bingung, apa yang harus kulakukan dengan terbang itu gitu. Terus aku ditanya lagi, coba sebutkan 10 benda yang gak ada di ruangan ini. Kan aneh Bun, itu pertanyaannya tuh gak umum gitu. Terus kamu jawab apa? Ya aku jawab lah, ada rumput, ada segala macam. Terus Ustadz bilang, kenapa gak kamu sebut pesawat terbang dan sebagainya gitu. Terus dari situ mulai tumbuh kecintaan dia, mulai tumbuh ketertarikan dia gitu, bahwa ini pondok beda. Jadi dia akhirnya mengikuti ritmenya. Gitu, Ustaz. Keren. Jadi Habibie ini tadinya nggak mau mondok dan menjadi mau mondok. Keluarga beliau latar belakangnya abu-abu, kemudian beliau berubah menjadi pecinta Islam. Tadinya nggak kebayang untuk jadi keluarga pondok, sekarang terlibat dengan dalam di pondok. Ini keren, ini sebuah pencapaian. Dan saya ingat gitu, saya ingat ketika Habibie tes, sebetulnya yang saya sampaikan tes psikologi biasa, cuma anak-anak itu mesti ditanya dengan dunianya, dan karena itu jawabannya bisa kita nilai dengan lebih jujur. Misalkan kalau dunia anak adalah dunia game, kita akan kasih pertanyaan, kalau musuh game kan banyak zombie itu, terus saya tanya, kamu mau anti peluru atau dapat senjata dengan 1 juta peluru? Kalau dia jawab dia mau dapat senjata dengan 1 juta peluru, kita bisa prediksi bahwa dia lebih pemarah, ya. Dia berpikir pendek, dia nggak cerdas, dia nggak strategik. Tapi kalau saya mau anti peluru, itu berarti dia pemikir yang jangka panjang dan dia cerdik gitu, dan dia ngelihat esensi. Tapi jelas pertanyaannya nggak pakai standar psikologi yang kita dapat dari buku, karena itu akan mentah gitu. Jadi kegagalan psikolog ketika dia mengukur pertanyaan untuk anak, nggak relevansinya itu yang bikin
yang mau diambil datanya tuh gagal. Tapi kita di sini memperbaiki itu semua. Alhamdulillah. Baik, Bu. Dari parent biasa menjadi ketua komite. Dulu namanya kawal. Iya. Itu gimana ceritanya? Ini perjalanan panjang. Saya juga nggak nyangka sih sebenarnya ke arah sana. Saya maunya parent biasa, jemput, ya menyekolahkan anak, memondokkan, nitip, terus kalau itu jemput, bayar kewajiban, udah selesai gitu. Selesai, parent biasa. Parent biasa. Terus tapi saat pas saya mondokin anak itu, yang pertama saya sama suami itu sudah bertekad, kalau anaknya mondok, masa orang tuanya enggak gitu kan. Terus caranya gimana? Kalau suami saya insya Allah lebih fahim dalam hal agama, beda banget dengan saya. Jadi saya akhirnya bilang, apa yang aku bisa, potensiku yang bisa dipakai untuk pondok, itu akan aku sumbangkan, akan saya sumbangkan ke pondok, dan itu saya nisbahkan bahwa karena saya tidak hafal Quran, saya tidak terlalu bisa untuk baca Quran yang baik seperti suami saya, maka saya menukar hal itu dengan hadiah. Ini saya kasih ke pondok untuk tukar ya Allah, bahwa ini bagian dari kesolehan saya gitu. Nah terus saat itu pondok, Ustadz juga belum kenal dengan saya, bahkan saya itu cenderung tidak dikenal oleh siapapun karena kesibukan. Jadi kalau misalnya ada pertemuan itu tidak hadir, tidak bisa hadir gitu kan. Tapi saat itu tiba-tiba pondok kena wabah skabies, terus kemudian hepatitis gitu kan. Terus saat itu nggak ada dokter, ternyata saya merelakan diri, saya dokter dan saya rumahnya di Bogor. Kalau misalnya butuh bantuan, insya Allah saya akan bantu. Terus akhirnya ya sudah, kita tangani wabah bersama orang tua yang lain, terus juga dengan asatidz, alhamdulillah terlalui. Nah terus kemudian kita kena musibah, lebih tepatnya saat itu bagi kita musibah mungkin, tapi sekarang kita bisa membacanya sebagai anugerah. Karena kalau misalnya kita baca musibah, ternyata kita harus hijrah, dan itu hijrah itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Karena kalau nggak pakai hijrah, pondok ini nggak akan sekeren sekarang gitu. Dan dengan proses hijrah itu ada peran parent yang luar biasa di situ gitu. Awalnya kan saya tidak kenal dengan semuanya, tapi Oke, saya jelaskan dulu ke audiens nih, latar belakangnya supaya ngerti. Jadi sahabat Gesi Channel yang mulia, setiap perjalanan itu harus ada tanjakan, harus ada turunan, belok kanan kiri. Karena kalau perjalanan lurus itu doang, maka nggak ada ilmu, nggak ada kedewasaan, nggak ada respon positif, tidak ada pahala yang banyak. Maka Allah merancang semua perjalanan itu dengan kesulitannya masing-masing dan bergradasi naik. Perjalanan sekolah impian juga seperti itu. Sebetulnya bukan masalah yang prinsipil, bukan antara benar dan salah, bukan antara keliru dan tidak tepat, tetapi lebih kepada kami berpartner dengan orang yang sangat baik dan concern juga, peduli dengan agama ini. Cuma masalahnya di 2 tahun berjalan beliau berubah prioritas. Kalau misi sekolah impian itu ada di tahfiz dan IT, dan tiba-tiba beliau menginginkan untuk di tahfiz dan hadis, dan ini juga nggak salah, itu baik banget. Jadi masalahnya adalah beda agenda. Saya mau masuk surga dari pintu kanan sebelah sana, beliau ingin masuk surga dari pintu yang sebelah sana. Jadi alangkah baiknya kita berpisah saja. Toh ini bagus. Tadinya cuma ada 1 pondok pesantren, sekarang ada 2, bukankah ini bagus, makin banyak. Itulah yang terjadi, dan ketika itu saya ingin keluar diam-diam gitu. Tapi ternyata banyak parent yang mengetahui, dan akhirnya karena dia memang ngincer tahfiz dan IT, terjadilah ya huru-hara tadi, bedol desa yang sebetulnya bukan rancangan kami, itu refleks mengalir terjadi begitu saja. Ini latar belakang kejadian yang kita alami, dan Bunda Ririn termasuk yang terlibat sangat dalam sehingga menjadi bagian dari sejarah sekolah impian. Dan kali ini beliau akan ceritakan, saya share ini ke antum supaya antum tahu ceritanya. Lanjut Bu. Jadi saat itu kan kita ngobrol di grup WhatsApp ya, yang namanya Forsiwa, Forum Silaturahmi Wali Santri. Oke. Nah terus di situ kan banyak wali santri yang karena tidak tahu, ada yang sebagian tahu, terus kemudian bingung menentukan sikap kan. Ini kita mau stay atau ikut
keluar, ikut pindah Ustadz Pur gitu, galau tuh di situ. Nah jadi di situ saya nggak mau ikut lebih lama terlibat, saya harus tanya dulu. Ketika ada masalah kan kita harus tanya langsung ke sumbernya. Ya, tabayun, muhasabah, islah. Iya. Nah terus ketika sudah bertanya dan kami akhirnya mantap. Padahal Ustadz Pur saat itu bilang, Bun saya nggak punya apa-apa. Saya cuma keluar aja. Saya nggak punya tempat. Saya nggak punya modal untuk bikin pondok lagi. Ya sudah, Ibu tetap saja di sana gitu kan. Tapi bagi saya saat itu, bagi saya dan suami saat itu loh, kita itu maunya anak tuh hafiz dan IT. Kalau misalnya saya stay di situ, berubah dong kontraknya. Saya beli jasa pendidikan yang sudah kontraknya adalah hafiz dan IT. Kalau misalnya berubah, ya berarti tuh beda lagi akadnya gitu. Kami bersikap seperti itu. Terus akhirnya dengan beberapa wali santri, akhirnya itu ya mengalir gitu aja, refleks gitu aja bahwa yaudah yuk kita bantu aja deh untuk hijrah gitu kan. Jadi itu bukan gerakan yang direncanakan, bukan sebuah strategi yang dijalankan, tetapi itu refleksi analogis dari sebuah konsekuensi akad, lalu begitu Bu, terjadi dari perbincangan dialog WA dari mulut ke mulut gitu aja? Iya banget. Okay. Dan kita juga nggak tahu, tiba-tiba kan ada wali santri yang mewakafkan hartanya untuk menyewa sebuah villa kan. Selama beberapa periode itu tuh saya nggak tahu wali santrinya siapa, cuman terus Ustadz dikasih tahu bahwa ini ada nanti kalau misalnya mau didirikan pondok sementara di sini gitu. Ya sudah, dengan ada tempat itu saja gitu, kita bilang beberapa wali santri itu kompak, ya sudah kita ikut Ustadz Pur saja karena kontraknya beliau di sana. Apapun yang terjadi selama beliau bisa mengakomodir pendidikannya di sana, ya udah kita support aja. Kalaupun nggak ada modal, ya sudah ayo kita bangun. Ini kok kita bikin kayak komunitas segala macam, terus kemudian kita cari cara supaya pondok ini berdiri lagi gitu. Ada pondok baru yang didirikan gitu. Sehingga ketika puncaknya hari tiba, refleks gitu aja juga tiba-tiba berdoa desa. Dan itu kan tidak disuruh oleh kita-kita yang memang mau pindah. Tadinya itu cuma sedikit yang mau pindah, saya rasa. Tidak dikomando, tidak direncanakan, tidak diatur, itu refleks masing-masing dari personal parent. Betul. Dan yang lebih menggetarkan adalah teriakan anak-anak. Ustadz mungkin ingat ya, waktu kita di dalam sedang melakukan islah gitu ya, menentukan apakah pindah atau tidak, tiba-tiba anak-anak ketika kita beritahu bahwa siapa yang mau pindah silahkan ditunggu di pondok ini, kalau enggak silahkan, anak-anak tiba-tiba di luar itu ternyata mendengarkan kita dan bilang pindah hijrah gitu, terus kemudian mereka teriak bersama-sama serempak Allahu Akbar gitu. Itu tuh rasanya suatu momentum yang luar biasa, menggetarkan sekali untuk wali santri yang saat itu ada gitu. Dan malam-malam kita kayak bedol desa memang, terus yang entah gimana caranya, nggak tahu di mana tempatnya yang mau kita hijrah itu, pokoknya sikoh aja. Pokoknya percaya aja dan percaya pada Allah bahwa semua itu akan dimudahkan sepanjang kita niatnya bagus dan lurus gitu. Begitulah ceritanya sahabat GSI Channel, dari parent biasa kemudian menjadi tokoh dalam sebuah kepindahan yang tak terencana, hingga kemudian setelah itu Bu Ririn hadir sebagai ketua kawal, yaitu ini nama baru dari komite yang tadinya Forsiwa, sekarang kita rubah jadi kawal. Gimana Bu, dari parent biasa kemudian involve secara mendalam dan akhirnya jadi ketua kawal, gimana ceritanya? Itu di luar prediksi sebetulnya. Saya juga nggak nyangka bahwa perkataan saya di grup, terus kemudian perkataan saya dengan orang-orang yang telepon kepada saya itu membuat orang lain tergerak gitu, tergerak untuk ikut hijrah. Dan ketika sudah hijrah harus dibentuk ketua komite baru gitu kan. Mereka serempak dan Ustadz pun menunjuk saya sebagai ketua komite yang baru yang saat itu belum ada namanya. Lalu ada salah satu wali santri yang kemudian mengusulkan nama dari Forsiwa menjadi kawal, yaitu Komite Akrab Wali Santri. Komite Akrab Wali Santri.
Kenapa dibilang kawal? Karena kita mau mengawal. Mengawal jalannya pondok ini gitu. Nah, terus itu semangat jihadnya luar biasa. Momen perjuangan dikawal, apa yang dicapai, Bu? Apa yang dicapai? Sebenarnya ini pencapaian semua, bukan capaian saya. Yang jelas kita bisa alhamdulillah menggalang dana untuk wakaf dan terbebaskanlah lahan. Dari sewa menjadi memiliki lahan. Iya, membeli lahan, terus kemudian membangun dan kemudian memindahkan pondok yang di tempat persewaan ke tempat yang sekarang. Baik, ini adalah capaian luar biasa dari parent yang tidak agamis menjadi pro pondok pesantren, orang tua yang pro pondok pesantren bahkan mewakafkan anaknya untuk ada di dunia dakwah. Ini kan keren. Kemudian dari orang tua biasa menjadi involved, terlibat dalam sebuah katakanlah kejadian yang banyak hikmahnya, kemudian berperan aktif di ketua komite wali santri, dan dari sana kita bergerak dari nyewa dan memiliki tanah dan berhasil membangun gedung. Dan sekarang beliau adalah ketua yayasan Fahim Quran Plus, yaitu lembaga berbadan hukum yang dia menaungi kegiatan dari pesantren Sekolah Impian. Nah, sebagai ketua yayasan Fahim Quran Plus, proyeksi Ibu terhadap Sekolah Impian ini apa? Sekolah ini belum ada duanya menurut saya. Baru ini yang punya ide rada-rada aneh gitu, out of the box. Makanya dan ini akan mengakomodir kebutuhan dari anak-anak di masa depan. Proyeksi mereka menjadi pimpinan di masa depan itu bukan anak-anak yang dididik dengan kurikulum yang saat ini ada, tapi harus kurikulum yang mindsetnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan itu memang fokus di teknologi. Tapi kalau misalnya kita fokuskan di teknologi tanpa pegangan agama, itu juga salah. Karena teknologi itu bisa menggelincirkan mereka. Jadi makanya harus ada dua, yaitu hafiznya dulu dipegang, terus kemudian baru teknologinya. Canggih tapi tetap soleh dengan Al-Quran. Iya, dan dia harus mensolehkan teknologi. Ya, mengislamkan teknologi kalau istilah beraninya Sekolah Impian. Ya, start begitu. Mengislamkan teknologi, dan ini nggak main-main gitu. Jadi tentu kita harus tahu bahwa ini modalnya besar. Kalau untuk yang teknologi untuk sekolah biasa aja kan sekolah modalnya besar. Nggak ada tuh sekolah IT yang murah. Kalau bicara kurikulum tahfiz plus kurikulum IT, kalau tahfiz nih, kalau kita ajak anak-anak ke pinggir hutan ngafal itu bisa. Kita taruh dia di gua aja ngafal bisa 30 juz. Tapi kalau IT kita terikat dengan fasilitas pulsa bayar, kabel, wifi, sistem keamanan surveillance itu uang terus gitu. Dan sampai di mana rasanya kita bisa kawal ini semua, Bu? Insya Allah bisa start. Sampai Sekolah Impian ini bukan hanya mempunyai gedung dengan fasilitas yang lengkap, tapi justru mengindonesia dan mendunia. Seperti halnya Sulaimaniyah. Ceritakan langkah Sekolah Impian eksis di Kota Bogor, di Cijeruk, dan ini cuma 7 km dari pintu tol Baranang Siang. Bisa bayangkan sekolah tahfiz dan IT itu ada di tengah kota. Ceritakan banyak, Bu, tentang itu. Nah, kita merasa di sini tuh nggak cukup. Pondok ini kan di Tenjolaya, Kabupaten Bogor Barat. Dan untuk mencapai ke sini tuh jauh. Kalau dari Bogor aja 17 kilo. Rumah saya di Bogor saja, Bogor kota ke sini itu butuh waktu 1 jam. Terus sekarang jalannya sangat tidak enak karena banyak yang berlubang dan sebagainya gitu. Jadi tidak nyaman. Apalagi wali santri kita tuh asalnya dari jauh-jauh Ustadz sampai Papua kan gitu. Di Tangerang aja dia butuh 4 jam untuk mencapai ke sini. Jadi rasanya agak tidak enak lagi. Pondok ini tidak nyaman dan tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan santri dan asatidnya untuk belajar mengajar gitu. Karena kenyataannya Ustadz ya, kalau anak-anak kita itu ternyata secara umum kalau belajar itu nggak akan cukup kalau cuman dibekali dengan pendidikan yang saat ini ada. Mereka nggak akan mampu untuk menundukkan teknologi, nggak akan mampu
berdakwah dengan bagus, kemudian apalagi untuk menjadikan dakwah di Sekolah Impian ini mendunia, dengan gerakan Sekolah Impian ini mendunia gitu. Kalau misalnya dengan fasilitas yang ala kadarnya, itu butuh banyak sekali support, butuh banyak sekali hal yang harus dikembangkan gitu. Dan anak-anak juga kan akan belajar public speaking, tidak hanya menghafal Quran saja, tapi dia juga bisa menganalisis Qurannya, dia karakternya juga harus dibentuk segala macam. Terus dan itu butuh banyak lab, butuh banyak ruangan, butuh banyak teknologi, diantaranya adalah lab bahasa. Kemudian untuk lab komputer sendiri untuk teknologinya, dan anak-anak sekarang kan karyanya sudah luar biasa ya. Mereka bukan hanya sekedar bisa menggambar, bisa memvideokan, tapi bisa memprogramming, bisa membuat web, bisa macam-macam, dan bahkan robotik. Walaupun dengan kondisi yang saat ini ada. Nah, itu harus menjadi suatu produk yang nyata gitu. Nah, itu sebabnya kita butuh support yang luar biasa. Nah, karena kita merasa nggak bisa sendiri, maka kita mengajak atau bekerja sama, bukan mengajak lebih tepatnya, tapi ada lembaga wakaf Nurul Taqwa itu yang tertarik dan kemudian bekerja sama dengan kita untuk membuat suatu sekolah impian Nurul Taqwa, dan yang itu akan didirikan di Cijeruk. Arti penting sekolah impian bagi peradaban, Bu, mungkin? Kalau lihat fenomena sekarang, itu jangan di anak-anak deh, produk kita saja dulu. Saya menganalogikan ke diri saya sendiri. Saya masih diselamatkan sama Allah dengan hidayah. Bagi saya itu adalah hidayah. Yang tadi saya berasimilasi dari yang tidak Islam menjadi sekarang pecinta Quran gitu kan. Tidak semua orang dapat hidayah, Ustaz. Ya, kalau misalnya mau melihat fenomena yang sekarang di tempat kerja aja contohnya, Ustaz ya, mungkin parents semua pada mengerti bahwa kita melihat ada orang yang alim, tapi ternyata alim, ya dia tidak cerdas. Dia tidak bisa menghandle masalah-masalah high tech. Ya. Dia tidak bisa menghandle masalah-masalah yang tinggi, yang butuh ilmu kapasitas yang besar gitu ya. Betul. Ada yang pintar, tapi dia tidak baik perangainya, tidak. Dia pintar, bisa handle masalah-masalah kompleks, rumit, tapi moralnya bermasalah. Ya, dan itu sebabnya banyak sekali orang yang memanfaatkan peluang. Dia pintar melihat peluang, tapi dia tidak cerdas membuat peluang itu menjadi suatu kebaikan. Oportunis. Ya, betul, Ustaz. Dan terus kemudian berikutnya adalah banyak di antara kita yang tidak siap untuk menjadi imam, tidak siap untuk memimpin, tidak siap untuk menjadi orang yang bisa dijadikan panutan, mungkin bisa diartikan sebagai soleh ya. Tidak. Jadi ketika dia ditunjuk sebagai leader, orang menganggap jangan gitu dong, hanya membatin bahwa kok gitu, terus malah justru banyak kerusakan yang terjadi. Nah, berharap dengan pendidikan yang diberikan di Sekolah Impian ini kita bisa merangkum itu semua. Si anak itu akan menjadi seorang yang pintar, tapi juga cerdas. Pintar secara keilmuan, dia cerdas secara emotional quotient, terus spiritual quotient, terus kemudian yang ketiga itu soleh. Dia setia dan cinta sama Allah. Inilah misi dari Sekolah Impian. Proyeksi Bu Ririn, Ketua Yayasan Fahim Quran Plus yang menaungi pondok pesantren ini menyatakan bahwa Sekolah Impian adalah kontribusi besar bagi peradaban Islam. Karena Sekolah Impian concern untuk mencetak santri yang tidak cuma pintar, tetapi lembut hatinya dan soleh. Kalau saya dengan bahasa sederhana bilang, pintar, canggih, dan soleh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.